Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus masjid, seksi peribadatan, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Abror, majelis taklim yang selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam karunia nikmat sehat, nikmat simpat, nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berpegang teguh semasa hidup kita dengan warisan yang beliau tinggalkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi penerang kehidupan kita di dunia ini dan juga menjadi penerang di alam kubur dan menyelamatkan kita di hari kebangkitan dan waktunya hari akhirat kita ditempatkan Allah SWT di surga Allah yang selalu kita rindukan. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat. Kita berterima kasih kepada pengurus masjid, terutama seksi peribadatan yang masih sudi memfasilitasi kita dalam rangka kegiatan majelis taklim yang sebulan sekali kita laksanakan di akhir atau di minggu ketiga setiap bulan. Tak terasa waktu berjalan terus. Rasanya baru-baru kita pengajian, tapi ternyata sudah sebulan pertemuan. Itulah yang menunjukkan bahwa waktu berjalan terus, umur semakin berkurang dari jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam hari ini adalah bentuk rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah kaki kita, niat dan tujuan kita datang ke masjid, serta apa yang kita harapkan dapat ilmu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah sebagai ibadah kita dan pahala kita di hadapannya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kajian tentang persoalan salat, persoalan semayang. Kalau dalam waktu yang lewat kita sudah membahas sunnah-sunnah di dalam semayang, kemudian dilanjutkan dengan makna yang terkandung dalam pergerakan semayang atau salat. Malam hari ini kita akan mengkaji, membahas tentang salat sunnah di samping salat wajib yang sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza lil malaikati wa huwa a'lamun zuru bi sholati abdi atammaha am naqasaha wa in kanat tamma kutibat lahu tamma wa in kanan taqasa minha syai'an qala zuru hal ibadi min tatawwu'i fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li ibadi faridatahu min tatawwu'ihi summa tu'khadhul a'malu ala zalika. Yang artinya sesungguhnya amal perbuatan yang pertama kali dihisab atau dihitung oleh Allah SWT mulai dari kubur sampai nanti di akhirat
adalah kepada seorang hamba yang ditanya pertama kali pada hari kiamat adalah sholatnya, semayangnya. Tuhan, kami berkata kepada malaikat, periksalah sholat hambaku. Puji Allah merintahkan kepada malaikat, apakah dia telah menyempurnakan sholatnya atau ada yang kurang? Jika sholatnya sempurna, maka catatlah sholatnya sempurna. Tapi jika ada kekurangan dari sholatnya, maka Allah SWT berfirman, periksalah hambaku pernah mengerjakan sholat sunnah atau tak ada. Bila dia pernah mengerjakan sholat sunnah, Allah berfirman kembali, sempurnakanlah sholat fardu hambaku dengan sholat sunnahnya. Kemudian amal-amal lainnya juga akan diperlakukan demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Ike memberikan pengertian bahwa sholat fardu yang sudah kita bahas dengan sunnah-sunnah, dengan rukun-rukun, dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan pada pertemuan bulan-bulan yang lalu, itu menuju kesempurnaan sholat fardu. Di dalam hadis Ike disebutkan, seandainya sholat fardu itu tak sempurna, maka ada solusi yang disebutkan, diperintahkan malaikat pertama kali periksa semayang ni. Kalau semayang ni lah sempurna, bagus, maka catat sempurna semayang fardu ni. Cukup rukun, cukup syarat, melaksanakannya khusyuk, maka catat sempurnalah sholat dia. Tapi kalau sholat ni tak sempurna, puji Allah, malaikat kau jengok amal sholat sunnah ni. Ada tak ada amal sholat sunnah yang dia lakukan? Seandainya ada sholat sunnah yang dia lakukan, sementara sholat fardu ni belum sempurna, maka sempurnakanlah sholat fardu yang dia lakukan dengan dilengkapi oleh sholat-sholat sunnah yang dia lakukan. Maka berarti sholat sunnah itu adalah penampal atau memperbagus laporan dari sholat wajib yang kita laksanakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, jadi amal sholat-sholat sunnah itu merupakan bagian pelengkap atau penutup atau nampal. Kalau diibaratkan kain, semayang sholat fardu itu adalah membuat kain itu bagus, maka kalau kain itulah bagus diterima. Tapi kalau kain itu ada koyak ni, maka sebelum dia diterima oleh Allah, dicari dulu ada tak ada kira-kira penampal ni. Kalau ada, sempurnakanlah, terimalah, dia menjadi yang sempurna bagus. Tapi kalau tak kata, berarti solat kita ada yang tak sempurna. Maka itulah manfaat solat sunnah yang kita lakukan. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah SWT, sebelum itu kita sudah membahas tentang sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib dan sholat sunnah yang tak mengikuti sholat wajib. Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, kalau tak salah pengenangan, sudah dibahas oleh Ustadz Femi waktu itu. Itulah sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengikuti sholat wajib. Sudah dibahas. Ada berbagai macam pendapat. Minimal 3 pendapat waktu itu. Tentang apa baik yang menjadi sholat sunnah rawatib itu. Tapi yang masyhur, yang sering kita pakai, mungkin mengulang dikit. Sholat sunnah kita mulai dari sholat sunnah zuhur. Ada qobliyah, sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur. Ada ba'diyah zuhur. Ada qobliyah asar, tapi tak ada disunahkan ba'diyah asar. Kemudian ada sholat sunnah ba'diyah maghrib. Walaupun qobliyah maghrib ada, tapi tak ada muakkad.
Lalu kemudian ada sholat sunnah rawatib, qobliyah sholat isya, ba'diyah sholat isya. Dan untuk sembahyang subuh ini ada qobliyah subuh, tapi tak katik ba'diyah subuh. Nah, yang mana yang berbeda? Yang perbedaan yang kedua, ada yang menggunakan tak ada makai sholat sunnah qobliyah maghrib, tapi ada yang makai qobliyah maghrib. Kemudian lagi ada yang menambahkan ba'diyah zuhur itu bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Kita mau ngikuti yang mana itu silakan baik, tapi yang muakkadah, yang masyhur itu yang konsep ataupun yang pertama tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada macam sholat sunnah yang tak terikat dengan sholat wajib. Dia tak dengerin sholat wajib. Maka itulah yang nak kita bahas malam hari ini. Ternyata banyak sholat sunnah itu. Ada juga yang dikuatkan, ada juga yang tak ada dikuatkan. Ada 14, ada 12 mengatakan. Yang jelas kita bahas seko-seko. Kalau malam hari kita cukup, mungkin kita jadikan 2 pembahasan bulan yang akan datang. Termasuk fadilah dan tata cara ngawikan ini. Yang pertama, sholat sunnah yang tak ada ngiringi sholat wajib. Tapi dia ngiringi dengan wudhu. Namun ini sholat sunnah wudhu. Pelaksanaan sholat sunnah wudhu itu dilakukan setelah kita ngambil wudhu. Jadi disebut sholat sunnah wudhu itu adalah setelah kita ngambil wudhu, maka kita sholat sunnah wudhu. Rakaat ini 2 rakaat. Cara ini seperti sholat sunat pada umum nih. Tak kata yang membedakan seperti sholat sunat yang lain, dia sama seperti sholat sunnah yang rukun. Sama dengan seperti rukun sholat sunnah rawatib itu. Jadi cuma niat yang membedakan. Niat sholat sunnah wudhu itu adalah kalau dilapaskan niat usolli sunnatal wudhu rak'ataini lillahi ta'ala. Baik itu baik. Usolli sunnatal wudhu rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi 2 rakaat. Kapan melakukan ini? Biasa ini sebelum sembahyang wajib kita sholat sunnah. Nah, sebelum masuk waktu sholat wajib, maka yang boleh kita kerjakan sholat sunnah itu adalah sholat sunnah wudhu. Itu yang boleh. Selain itu kaki kita bahas juga ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid. Berarti kalau kita di rumah, yang pacak kita lakukan waktu sembahyang belum masuk adalah sholat sunat wudhu. Sholat rawatib, qobliyah itu harus dilakukan ketika waktu masuk. Misal, kamu nunggu sembahyang zuhur. Belum masuk waktu zuhur, mandilah sudah, bersesan sudah, ngepel rumah sudah, ngenjuk makan, ngenjuk minum orang rumah lah pergi berangkat. Yang nukang lah berangkat nukang, yang mentor lah berangkat mentor. Misalnya kan, bermasak, sudah bermasak, lah nak parak waktu zuhur, kamulah siap-siap nunggu waktu zuhur. Tapi belum masuk waktu zuhur. Wudhu sudah, mandi sudah, maka yang pacak kita lakukan sunat adalah sunat wudhu untuk menunggu sholat zuhur. Kalau di rumah, kalau orang ke masjid sembahyang Jumat misalnya, sembahyang Jumat itu yang pacak dilakukan adalah sholat sunnah wudhu. Yang lain daripada itu adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, itu yang berkaitan waktu yang dikenakan, yang berkaitan waktu tentang sholat sunnah wudhu ini. Tata cara tak perlu sare-sare karena itu umum, cuma niat baik yang berbeda. Itu yang pertama. Kaki kalau ada yang anak-anak bertanya, kenang-kenangkan bagian yang mana yang kamu kepengen
memperdalam lagi. Yang kedua, sholat sunat tahiyatul masjid. Kita tadi, agak keparaan, memang keparaan. Jadi sholat sunat wudu itu sebelum masuk waktu semayang. Yang sebelum masuk waktu semayang, kalau kita ke masjid, maka yang kita lakukan adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid itu adalah sholat sunat dalam rangka menghormati masjid. At-tahiyatul itu penghormatan artinya. Tahiyatul masjid itu artinya menghormati masjid, tempat ibadah. Pertanyaan muncul, Ustaz, apakah ketika di musola pacak melaksanakan sholat sunnah tahiyatul musola? Padahal dalil tak ada kan? Nah, sebenarnya tahiyatul masjid itu adalah tempat sujud. Jadi tempat sujud. Kalau musola itu juga tempat sujud. Artinya kalau itulah memang disengaja memang tempat sujud, entah itu musola, entah itu masjid, tetap boleh melakukan tahiyatul masjid di musola atau di langgar. Kamu punya musola khusus di rumah, khusus niat, ditempatkan musola rumah khusus. Pacak tahiyatul masjid di musola yang kita tempatkan khusus itu. Karena kita menghormati tempat sujud atau tempat yang dikhususkan untuk sujud atau melaksanakan ibadah sholat. Kalau sholat tahiyatul masjid itu berapa rakaat? Sama 2 rakaat pula. Bacaan ini tak ada beda. Yang membedakan adalah tadi samu usolli nih, niat nih. Usolli sunnatat tahiyatul masjid lillahi ta'ala. Rakaataini lillahi ta'ala. Tak pacak bahasa Arab, usolli tak terkenang. Sudah. Sengaja aku semayang 2 rakaat, semayang sunat 2 rakaat, tahiyatul masjid. Harus ada judul. Ngapu semayang? Jangan-jangan aku ke tahiyatul masjid, aku semayang sunat wudu. Nah, harus jelas kan? Judulnya tadi. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Maka niat kita semayang apa dulu di situ. Jadi yang kedua adalah tahiyatul masjid. Maka dua semayang yang pacak digawikan. Maka kalau kamu nengok orang lengkap melakukan semayang sunat itu, yang itulah yang digawikan nih. Baik itu dia masuk masjid, pertama dia tahiyatul masjid, yang kedua dia sholat sunnah wudu. Kamu bertanya lagi, dia tahiyatul masjid sudah ya. Nah, semayang sunat lagi, dia semayang sunat wudu. 2 kali dia berikan. Bab ada yang bertanya dengan aku, katakan dia masuk masjid itu waktu belum masuk. Tadi ku jengok semayang tahiyatul masjid. Benar ya. Nah, semayang yang kedua itu semayang apa pula? Ujuku dia pasti semayang sunat wudu. Nah, sementara yang punya keterkaitan dengan waktu itu belum pacak digawikan. Kecuali kagi ada namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu dia tak terkait dengan waktu. Saking kepengen semayang terus, ada sahabat Nabi yang bernama Zainal Abidin. Zainal Abidin itu nak semayang tulah gawin. Maka dia dapat gelar Zainal Abidin. Bagus nama Zainal Abidin. Namun seberang dulu Ketin namanya. Zainal Abidin. Itu dapat gelar. Dia hobi semayang. Hobinya semayang. Sampai tak kati lagi judul semayang. Masih nak semayang. Maka yang dia lakukan adalah sholat sunnah mutlak. Pokoknya dia semayang 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Itu tak ada tergantung waktu, tak ada tergantung dengan sesuatu hal. Cuma baik jangan digawikan pada waktu-waktu terlarang. Yaitu matahari terbit atau pas matahari tenggelam. Itu waktu-waktu terlarang semayang. Ngapa terlarang? Jangan sampai ada anggapan kita semayang itu menyembah matahari. Itu yang dulu dalam riwayatnya. Maka kita dilarang semayang di waktu terlarang
terbit matahari persis atau tenggelam matahari persis. Itu tak boleh. Terbit matahari lewatkan dikit itu sunnah syuruk. Atau tenggelam matahari lah masuk waktu maghrib. Selebihnya itu tak kate namun semayang sunat lain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam hadis riwayat Imam Bukhari sudah dijelaskan, diperintahkan oleh Nabi, uji Nabi, jangan kamu duduk di masjid sebelum kamu melaksanakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Bahkan di dalam riwayat hadis itu, ibu bapak sekalian, itu pada saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Jadi Nabi sedang khutbah, ada sahabat datang terlambat. Langsung yang Jumat dia. Baik itu datang terlambat, langsung baik dia duduk, dijenguk oleh Nabi. Nah, turunlah hadis itu. Jadi Nabi, jangan kamu duduk sebelum semayang 2 rakaat. Itulah semayang tahiyatul masjid. Maka boleh. Artinya ketika kita semayang Jumat, datang terlambat, semayang sunat boleh. Imam sedang khutbah di atas mimbar, terus lakukan. Cuma ya tahu reti baik. Janganlah datang terlambat, nak ambil luan imam dan khutbah, semayang luan khutbah pula. Nah, itu pakam gini. Kalau kena tabuk oleh jamaah lain, ya carilah yang pinggir gitu kan. Awaklah terlambat misalnya. Itu betapa pentingnya tahiyatul masjid. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, Bak mani tahiyatul masjid tadi, usolli sunnatat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Cara ngawikan ini samu. Yang penting sembahyang sunat itu Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Ada takbiratul ihram, ada niat berdiri bagi yang mampu, lalu membaca suratul Fatihah, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud, sampai terakhir tahiyat akhir, ada sholawat Nabi dalam tahiyat, duduk tahiyat akhir, lalu mengucap salam, salah semayangnya. Itulah rukun. 2 rakaat ringan, tapi berat di dalam niat melakukan. 2 rakaat itu ringan sebetulnya. Mohon maaf, ringan itu. Bak mana ku katakan ringan? Kamu bandingkan dengan begawi. Apalagi nukang cak sedegi. Ngambil batu itu kulu kilir. Lebih payah daripada semayang 2 rakaat. Cuma lebih berat ngawikan semayang dibanding ngambil batu kulu kilir. Kenapa? Karena nilai ini itu lebih besar di hadapan Allah SWT karena ibadah. Nah karena dia ibadah, itu diganggu oleh iblis. Tak usahlah iblis kau gawikan. Maka kadang-kadang kita berpikir, nyata keberadaan kaki ngambil wajib ni baik. Itu selalu kita digoda. Dan ngatakan ngambil wajib ni baik gitu. Bukan kamu baik, kamu baik, aku juga. Aku juga digoda sama baik. Bahkan lebih hebat godaan gue. Nah, susah gini ngatakan. Itu yang terjadi dalam pribadi kita, pertentangan antara keinginan iman dengan godaan setan. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah SWT, 2 lah. Jadi 2 sholat sunnah. Sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat sunnah. Kalau tahiyatul masjid tadi kan tergantung tempat. Kalau kita tak ada di tempat masjid, musola ataupun di tempat langgar, di rumah tak ada sholat tahiyatul bait. Sholat menghormati rumah. Berarti tak baca tak? Iya. Berarti sholat sunat tahiyatul masjid tergantung tempat. Maka kalau ada acara sholat sunnah atau semayang di lapangan, cak Arya, itu tak kata sholat sunnah maidan. Sholat sunnah lapangan. Misalnya kita di lapangan aja, walaupun dia masuk areal masjid, tapi dia bukan di dalam masjid, maka tak kata sholat sunnah lapangan. Semayang Arya aja. Yang ketiga, ada sholat sunnah yang terkait waktu dan niat, yaitu sholat sunnah duha.
Salat sunnah duha itu untuk apa fadilahnya? Salah satu fadilah salat sunnah duha itu disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya salat sunnah yang dikerjakan ketika matahari baru naik, jumlah rakaatnya minimal 2, maksimal 12 rakaat salat duha. Kenang-kenangan, minimal 2, maksimal 12 rakaat. Menurut hadis Nabi dari Anas, maka Nabi mengatakan yang artinya barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Itu ganjarannya. Allah akan membuatkan istana di surga. Dan yang lain akan dibukakan pintu rezeki. Sholat sunnah duha itu. Ya, jadi ada senjata gitu. Berdoa dengan sholat sunnah duha itu membuka pintu rezeki. Yang kedua, di akhirat akan dibangunkan rumah istana yang megah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ustaz, kita kan kalau berpikir, kalau ada istana, ada rumah. Ya. Lamun kita tak ada ngawikan ini tak dapat istana. Betul. Aku dah terbuat rumah jadilah. Kira-kira betul. Kalau ada rumah berarti ada yang tak katik rumah. Betul. Maka aku sering sampaikan. Memang masuk surga cuma tak katik tempat 10 kilir wae. Di surga itu. Bertemu dengan rumah Iwan juga. Wan ngatakan numpang berteduh. Tak katik rumah cuma dalam surga. Nah, dia termasuk rumah, cuma dia tak kasih tempat. Siapa itu? Orang yang melakukan amal wajib tapi sunnah ditinggalkan gala-gala. Nah itu orang tak kasih fasilitas rumah ini. Di kepon dok kalau kita kasih. Ongkos pas masuk baik. Tak kasih tempat. Apalagi nak fasilitas lain. Jadi orang yang melakukan amal wajib itu cuma masuk surga wae. Cuma ketimbang tak masuk ke surga, jadilah ngatakan aku masuk surga daripada neraka. Walaupun 10 kilir masih 10 kilir di surga. Iya lemah gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT itu sebagai bayangan. Kenapa Allah menjanjikan ada istana yang megah, kemudian ada menjanjikan mahkota kerajaan. Ternyata kita di akhirat nanti akan diberikan ganjaran sesuai amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, yang mesti kita lakukan di dunia ini dapat nih. Amun tak kita lakukan, kita tak dapat fasilitas itu. Fasilitas perumahan yang kita pesan di situ. Mesannya di situ, ngawikan nyicil itu di situ. Mayar DP ini di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak Mani salat sunat duha, usolli sunnat duha rakaataini lillahi taala. Sengaja aku sembahyang duha 2 rakaat karena Allah taala. Nah, 2 rakaat sampai 12 rakaat. Berarti 6 kali. Kalau 2 rakaat baik boleh. Ujuk tadi yang 2 rakaat pondokan hadiah. Akan dibuatkan oleh Allah pondokan di surga. Pondokan itu lah apa? Iya bagi yang tak katik yang jalan kaki tadi jadilah pondokan tadi. Waya terkular. Yang 4 rakaat dapat rumah RSSSS. Nah, lah sebutannya rumah, walaupun sempit, susah selonjor, sangat sempit sekali. Tapi lah bentuknya rumah, ada dinding, ada atap, lah itu 4 rakaat. Tapi kalau lah sampai 6 rakaat, nah itulah bagus, lah tipe 36. Lah lengkap kan? Lah bagus. Kalau 12 rakaat itu sekelas istana, lengkap. Waya hotel kalau barangkali deh, lengkap. Semua pelayanannya ada di situ. Semua fasilitas lengkap di situ. Itu bayangannya. Oleh karena itu aku berani ngatakan berarti Ustaz ada orang tak punya rumah, ada yang uji kulu kelir wae.
tentak pondokan keisan kek kata numpang aku teduk uji keisan daturi momen pecapan marak sih kata keisan kaki nak bertanya tu lah katakan aku di surga masih ada nampal ban dia kata lagi nampal ban surga kek kapan di surga kaki lah penuh dengan kenikmatan kita lah nikmati apa yang kita lakukan di dunia ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu padilah kita melaksanakan sholat sunnah duha. Waktu nih di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan matahari mulai naik. Lebih kurang sholat sunnah duha itu jam 7 ke pucuk. 7.30 sampai menjelang waktu zuhur. Menjelang waktu zuhur itu kalau lemak kita ngukur jam kita kira jam 11.30. Itulah waktu-waktu ujung. Jadi yang bagus sih yang mana Zat? Yang bagus sih uji hadis Rasulullah saat onta-onta berjemur. Nah, kapan diperhatikan onta-onta itu berjemur, lalu di kehangatan dia mulai berlari dari jemuran tadi itu lebih kurang jam 9 atau jam 8 jam 9. Jadi waktu yang afdol untuk sholat sunnah duha itu jam 8 dan sampai jam 9. Itulah anak unta tadi yang dalam hadis itu berjemur di padang pasir kapan jamba itu dia kehangatan dia berangkat. Disitulah waktu yang bagus. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa nih. Adakah doa khusus untuk sholat sunat duha? Ada doa khusus yang diajarkan Nabi. Tapi kalau kamu tak baca, doa umum juga jadi. Bahasa Arab jadi, bahasa Indonesia juga jadi. Allahumma inna duha'a duha'aka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwata quwatuka, wal qudra qudratuka, wal isma ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama' fa'anzilhu, wa in kana rizki fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana rizki ba'idun faqaribhu, wa in kana rizki mu'asyaran fayassirhu, wa in kana rizki muharraman fatahhirhu. Bihaqqi duha'aka wa baha'uka wa jamaluka wa quwwatika atini ma ataita min ibadika sholihin. Apa artinya tadi? Ya Allah, inna duha'a duha'aka, sesungguhnya waktu duha adalah waktumu. Kekuatan yang kau miliki adalah kekuatanmu. Keagungan yang kau miliki keagunganmu. Ujian kali itu. Waktu yang pagi adalah waktumu. Segala pujian. Baru yang tadi di tengah kita masuk berdoa. Dengan waktu yang engkau berikan, dengan keagungan yang kau miliki ya Allah. Kalau andai kata rezekiku di langit ya Allah, tolong turunkan. Itu artinya tadi. Jadi kamu nak bahasa Indonesia jadi, tak ada bahasa Arab. Kalau rezekiku masih di langit, tolong turunkan. Kalau rezekiku di dalam bumi, tolong keluarkan. Kalau rezekiku masih jauh, tolong parakkan. Kalau rezekiku itu pecah sara, tolong mudahkan ya Allah. Kalau rezekiku itu bakal haram, tolong halalkan. Dengan keberkahan di waktu pagi dan keagunganmu, ya Allah, berikanlah rezeki itu seperti engkau memberikan kepada hamba-hambamu yang soleh, kau berikan juga kepadaku. Nah itulah arti doa tadi. Jadi lamun kamu tak hafal doa itu, bahasa Arab nih, bahasa Indonesia nih baitulah, bahasa diri baitulah. Pokoknya ya Allah, di mana be duduk rezekiku, mudahkan tulah ya Allah, buntui. Jadi, sudah semayang kan? Tak kata lagi ya Allah, aku tak tahu apa di langit rezekiku, apa di bumi ya Allah, apa di batang hari, apa dalam air. Pokoknya aku minta ya Allah. Minta tu banyak-banyak. Kita galak minta rezeki itu mengatakan, kalau mau jujur ada rezeki budak nak sekolah. Cukup budak sekolah tu lah, kapan setelah itu buntu kamu. Tapi tak salah minta. Kata kapan budak tamat sekolah berhenti buntu. Salah doa rupanya. Oh rezeki budak nak sekolah nanti. Jadi mintalah banyak-banyak. Dinjuk Tuhan itu banyak dikit. Itulah urusan dia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholat sunnah duha itu
bagus, penting. Apalagi kita yang berusaha, jelas usaha itu tak mampu kita prediksi, tak mampu kita duga-duga. Kalau berdagang, apakah sehari ke laku banyak, apakah kita dapat untung, apa dapat rugi. Maka disitulah letak dari keajaiban solat sunnah duha. Aku pernah cerita orang yang melaksanakan berdoa dengan solat sunnah duha. Yang dalam cerita itu mungkin kamulah pernah dengar, yang belum terkenang, yang tak terkenang lagi mungkin jadi terkenang. Yang cerita orang jual tapai. Dia berdoa, dia jual tapai ya nih. Berdoa, ya Allah ini, berikanlah kelakuan jualan tapai ku ke sari ke. Orang 3 sekampung itu jual tapai ya le, segang itu. Yang sekok tadi berdoa, kalau mujurnya sari ke ada rezeki selamat dalam perjalanan. Berangkatlah orang 4 tadi jual tapai barangan, pakai perempatan lewat tengah umum, pinggir-pinggir. Kapan idar dia lewat jeramba tadi patah. Tapai ngambur di tengah umum. Dia belongotan dengan becak. Uji kancing ni mana kau tuan? Mana aku nak pergi katakan? Ikat tapai ngambur tengah umum nak jual apa aku? Balik dia ke rumah, kancing tadi langsung pergi berjualan. Kalangan. Merotuklah dengan Allah. Ya Allah, jadi aku pagi tadi lah berdoa lah semayang duha. Ngapu baik ke model jadian. Tak ada benar nak dapat rezeki. Balak lagi ada jenis ni. Tak berjualan pagi ke. Lokak jenis hari ke. Kapan terkabar, kapan petang. Dapat berita. Mobil yang dikendarai pedagang tapai terbalik. Maka terjadi 2 meninggal dunia tukang tapai. 1 di rumah sakit. Kapan dengar berita tu? Ya Allah, terima kasih ini aku. Oh, untung ini. Oh, untung aku tak termilu tadi. Ternyata itu dia doa yang dikabulkan, doa selamat. Doa ini dikabulkan oleh Allah. Minta selamat dalam perjalanan mencari duit. Dapat selamat dia. Orang 3 tadi, 2 mati, sekor rumah sakit. Nah, jadi alhamdulillah itu dia doa selamat. Kapan besok? Mulai dia nak berjualan pula. Nyiapkan tapai berangkat pula. Ia seorang kanca kati lagi. Kanca sekok rumah sakit, 2 mati. Datang ke pasar belum kodak bebungkaran orang mungkari. Ngata mani tapai ke. Tak kati tapai ke jualan ni ke. Segala diborong uji ni kaki dulu. Regeni rarang ni ke. Tak ada sambung ngata kelas hari ke nyari tapai ke. Jadi berjual rarang di sehari tu berjual rarang. Habis benar tak ada pakai waktu lama. Ya Allah, terima kasih jini kanceku sekor rumah sakit 2 mati. Aku selamat. Sehari ke aku untung besar ya Allah. Barangkali kelah rezeki yang terkabul dari doa yang kupinta. Maka jangan sukzon kita kadang-kala dengan pinta dan doa kita. Allah yang menentukan waktu kita kapan perlu dan butuh dari rezeki yang kita harapkan itu. Maka disitulah kita pandai-pandailah bersyukur pada Allah. Husnuzon dengan Allah. Ngapo kita belum dinjuk? Boleh jadi belum pas waktu ni. Ngapo belum dikabulkan? Boleh jadi itu tidak manfaat kalau dikabulkan oleh Allah. Kalau kita dikabulkan oleh Allah, mungkin kita tak marak lagi dengan rumah Allah. Tak terkenang semayang lagi. Tak terkenang dengan ibadah lagi. Maka jika Allah kau tunjuk rezeki dikit-dikit baik agar kau selalu dekat denganku. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang diberikan sedikit kesusahan oleh Allah itu adalah sebenarnya Allah sayang. Allah ingin selalu dekat dengan dia. Kita itu kan disebutkan dalam Al-Quran, iza massahus syarru kana ya'usa. Kalau kita dalam keadaan sare, maka kita selalu berkeluh kesah. Karena kalau kita berkeluh kesah, kita marah dengan Allah. Kapan kita sare? Jugalah kapan kita sakit misalnya. Lamu tak sakit, sakit. Pacak nak mati sakit itu, cetol lamun terkenang dengan Allah. Ya Allah, ngatakan kalau kak mati malam itu, lah tercangap-cangap, baru terkenang. Men lagi sehat tak terkenang gitu. Di mana kita tahu terkenang dengan Allah? Saat lawaras. Woi, ngatakan semalam ni, aku bukan takdir, lalang mati. Ngapu ngatakan? Tak tahu ngatakan. Sesak napas, misalnya kan?
Tapi di saat sesak nafas kita ingat dengan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Demanitat kamu tahu pengalaman aku dewek. Bukan orang lain. Aku dewek. Disitulah kita terkenang nian. Ujiku laju mati. Laju. Atau kita terberak. Dan kesarian. Pasti itu. Ada ujuk Samsul. Ujuk. Cetok lah mendidang cetok ular. Kita kenang dengan Allah. Cetok. Mati ini aku. Segala bacaan dibacakan. Kita kenang deh. Saat susah kita pasti terkenang. Maka itu dikatakan orang yang susah itu selalu dekat dengan Allah SWT. Maka dalam cerita presiden kita Gus Dur diceritakan ada sopir ngebut. Ngatakan kami ke naik bis. Mengapa ujian? Alang ke ngebut sopir bis kami. Ujinya bagus sopir ngebut itu Gus Dur. Ngapa Bapak itu Gus Dur? Gara-gara dia ngebut cetok kamu banyak istighfar. Ada yang ngatakan kapan nak selangkut dikit astagfirullahaladzim. Cobalah melemak sopiran kamu tak ada istighfar itu. Tenyanyi. Itu Gus Dur jawab ya kan. Karena kamu tak nak tertumbur astagfirullah ngatakan. Terkenang terus. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu salat sunat duha. Jadi banyak fadilah yang kita lakukan. Apakah cukup sekali? Tak cukup sekali sembahyang sunat duha nak takabul lah. Belum masam pukat. Ngatakan semalam kami diajari pengajian salat sunat duha. Sudah sembahyang subuh. Mulai kan? Ikan masam pukat ngatakan sembahyang sunat duha dulu. Kalau mujur damai yang salah tumbur ngapukat. 4 penuh pukat ke segala lubang pukat ada ikan. Kapan dijengok? Lundu. Lah salah boleh. Salah doa. Ya Allah banyakkanlah oleh ikan pukat kusari. Banyak nih yang cuma lundu kan ini. Jangankan ngambil ikan ini 3 bukan muang kan. Tak kecil. Dia ambil berduri. Jadi kadang-kala memang kita dalam berdoa, berpinta pada Allah itu, biarkan Allah yang mengatur rezeki kita. Biarlah Allah yang tahu kadar kemampuan kita. Yang penting kita mampu melakukan rasa iman kita, disuruh usaha kita usaha, disuruh berdoa kita berdoa, apa yang diberikan itu yang kita terima. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat sunnah yang keempat, itu tadi yang sudah kusebutkan, salat sunnah rawatib. Karena sudah dibahas, itu tak ada lagi kubahas, cuma mengenangkan baik. Dalam salat sunnah rawatib itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Maka dalam hal itu sudah dijelaskan yang kusebutkan tadi, 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat 4 rakaat sebelum salat asar. Nah, ada yang disebutkan ini. Dan 2 rakaat sebelum salat isya. Yang ba'diyah ada salat sunnah rawatib 2 atau 4 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, dan 2 rakaat sesudah salat isya. Kita banyak pakai usolli sunnata qobliyah atau ba'diyah. Rakaat ini lillahi ta'ala. Ada juga yang ditambahkan usolli sunnata qobliyah zuhri. Nah, jadi dia melengkapi. Itu intinya yang penting kita qobliyah atau ba'diyah. Nah, ditambahkan ke qobliyah zuhur atau ke qobliyah asar tak masalah. Yang penting ujungnya lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya salat sunnah yang punya keterkaitan waktu. Kita sampai 7 baik malam ini. Jadi sisa ni 7 lagi minggu pucuk, karena yang belakang itu banyak. Ada yang nama istihara, istisqa, salat taubat, itu panjang ceritanya. Jadi tak cukup nak di malam hilang baik lagi kapan kita bahas sekaligus. Tak tertinian. Jadi malam ini sampai 7 insyaallah atau sampai 6 baik lagi ada tanya jawab. Salat sunat tahajud. Salat sunat tahajud itu adalah salat sunnah yang dilakukan di waktu malam. Jadi dia ada waktu nih.
Jadi sholat sunat itu kan ada waktu. Duha tadi pagi. Baca tetap aku nak sembahyang duha petang. Bukan duha. Masa namun. Duha itu pagi. Jadi sholat sunat cuma pagi itulah. Kapan petang tak kata lagi duha petang. Apalagi duha malam. Maka dia tergantung waktu. Nah, ika ada sholat sunnah waktu malam. Namun sholat sunnah ini adalah sholat sunat tahajud. Tahajud itu apa artinya Ustaz? Tahajud itu adalah memohon, berhajat, meminta hajat khusus tertentu. Ayat ini dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Disebutkan di situ Qimis sholali dulu kisamsi ila wasakil laili wa qur'anal baini qur'anal fariqan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa ka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ayat itu dikatakan dan dari sebagian malam wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam sepertiga malam hendaklah kamu melakukan tahajud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafilatan lak sebagai sunat bagi kamu, nafilah. Nafilah itu artinya amal tambahan. Nafilatan lak. Apa tujuannya? Asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Agar supaya kamu mendapatkan posisi yang mulia. Maqaman mahmuda. Lamun Kak Tajudin dia ada ceto dapat ini. Mbok mahmuda. Maqaman mahmuda itu artinya posisi yang tinggi, yang mulia. Tempat yang mulia. Di mana di dunia, di akhirat. Jadi kalau kamu kepengen hidup mulia, tahajud salah satu kunci ini. Mulia dunia, mulia akhirat. Jadi salah satu dari faedah sholat sunat tahajud itu, satu, kita melakukan sholat sunat dalam hajat tertentu. Apa yang menjadi hajat kita? Minta, misalnya, luluskan anak sedang ujian. Minta luruskan hati anak, minta luruskan hati laki, minta luruskan hati bini. Karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Sang Maha pembolak-balik, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di alam nyata kita tak mampu lagi melakukannya, maka bermunajatlah kepada Allah, memintalah melalui sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud caranya bagaimana? Dilakukan di waktu malam dan sesudah tidur. Boleh tak tahajud sebelum tidur? Ulama masyhur mengatakan sholat tahajud itu sesudah tidur. Kalau sebelum tidur, boleh jadi kalau bulan puasa disebut sholat tarawih. Kalau selain dari bulan puasa disebut sholat sunnah hajat. Jadi tahajud itu hajat juga, tapi dia khusus. Maka beda dia makna nih. Ada tahajud, ada hajat. Kalau tahajud dilakukan di sepertiga malam. Nah, waktu sepertiga malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama lebih kurang jam 10 sampai jam 12. Sepertiga malam kedua 12 sampai jam 2. Sepertiga malam terakhir 2 sampai subuh, menjelang subuh. Nah, itu 2/3 malam terakhir. Yang mana yang abdol? Yang abdol adalah sepertiga malam terakhir. Berarti jam 2 sampai jam menjelang subuh. Jam 4 lah, jam 4 setengah, jam 4 seperempat. Karena bakari subuh kan jam 4 setengah lah, jam 4 setengah subuh. Jadi kita semayang tahajud sebelum subuh. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa rakaat salat sunat tahajud? Minimal 2. Salat sunat tahajud. Ulama memberikan batasan sampai 12. Tapi ada yang tak ada menunjuk batasan terus. Tapi yang lumrah artinya disebut menunjuk batasan. Bagaimana salat sunat tahajud itu yang bagus melaksanakan ini? Panjangkan membaca ayat. Ayat-ayat itu dipanjangkan bacanya.
Jangan nak ngejar banyak rakaat baik. Rakaat itu boleh banyak sampai 12, tapi bagus juga kita membaca ayat itu panjang-panjang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sunnah membaca ayat-ayat panjang itu di dalam ibadah sholat sunnah. Seperti sholat sunnah tahajud. Itu bagus dibaca panjang-panjang. Boleh gak ada semayang tahajud berimaman? Boleh. Cara berimaman ini dikuatkan. Tapi jangan kuatnya. Kalau di masjid, nah kita tak usah pasang speaker tengah malam. Nggak tahu semayang masjid, tak usah pasang speaker luar. Sama kita baik di dalam, dikuatkan bacaan. Karena mengganggu tidur orang. Tidur itu berhukum wajib bagi orang yang istirahat. Berarti kita sunnah kita ganggu wajib orang. Nah jangan sampai seperti itu. Itu ibadah fardiyah ataupun ibadah pribadi yang sifatnya adalah kedekatan kita pada Allah. Jangan mengganggu ibadah umum yang sifatnya wajib. Istirahat itu wajib. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara kita lakukan di sepertiga malam, yang pertama boleh kamu tertidurlah dari petang sudah mayang isya. Kapan ingat jam 11. Jadi saat aku tahajud boleh. Kenapa cak tahajud kamu? Karena kapan ingat jam 11 itu? Kelaparan ingat rupa nih. Tak kenang makan betah. Nah makan dulu, udah makan. Sayang awak lah ingat. Selamat datang. Mudah-mudahan. Jadi jam 11. Kita ingat sudah makan, perut lapar dan semua yang tahajud. Sayang kan lah ingat. Sudah semua yang tahajud. Masih belum nak tidur, mungkin nonton ke TV, bacakan Quran, apa nak tidur lagi. Itu sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang kedua, saya ingat kita jam 12, jam 1. Berangkat, baca sembahyang tahajud. Tak ada nak nunggu yang tadi. Sepertiga malam yang terakhir, jam 2, dan itu sudah ditandai dengan ayam berkokok biasanya jam 2 itu. Walaupun belum terbit matahari, ayam itu jam 2 dia terbit. Dia berkokok. Maka dalam kaitan ini disebutkan dalam ayat tadi, inna Qur'ana mashhuda disebutkan. Inna Qur'ana wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang ayat sebelum ini, aqimis shalah diluluki samsi ila ghasyakil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya waktu fajar itu adalah waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat itu turun jam 2 itu. Malam tuh turun dia. Nah dia turun itulah, maka ayam jago itu berkokok. Karena ayam jago itu melihat sinar-sinar yang dipancarkan oleh malaikat-malaikat Allah. Maka dia berkokok. Padahal hari belum siang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, itu untuk sembahyang tahajud. Bolehkah permintaan khusus? Memang itu kendak nih. Jadi sembahyang tahajud itu padilahnya utamanya adalah kendak yang khusus tadi. La usaha habis-habisan, tak kata lagi cara lain kecuali kita bermunajat kepada Allah SWT melalui tahajud. Tapi memang kita kapan sudah terkabul tak terkenang lagi. Tak terkenang lagi tahajud tadi. Yang ada kendak itulah galak bertahajud. Membaca teruskan. Karena tadi kalau kita neruskan, yang kita dapatkan adalah maqam mahmuda, posisi yang tinggi. Saking hebatnya sembahyang tahajud itu Bapak Ibu sekalian, dia kalau dia berkeluarga itu ngajak lemak keluarga. Yang melakukan ini laki, bini milu lemak. Yang melakukan bini, laki anak ini milu lemak. Itu hebatnya tahajud. Sekok dalam keluarga melakukan ini, dapat segala itu kemuliaan dari itu. Ya, kemuliaan itu dapat segala. Contoh, ada keluarga yang tak katik lagi cara keluar nih, kecuali dia bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Narkoba sudah melanda rumah tangga.
Tak pacak dinasihati lagi. Mengazamkan dia semayang tahajud, melakukan tahajud apalagi sampai 40 malam tak berhenti-berhenti, pasti akan ada jawaban dari Allah SWT. Pasti ada jawaban. Maka jawaban itu dijawab oleh Allah SWT dan pasti akan itu terjadi. Bahkan seorang pemuda dalam riwayat nih, dia kepengen berbini, tapi awak kejahat. Satu, awak jahat. Kedua, buntu pula. Dia bertahajud, tapi dia dalam kadar bukan dalam arti ngilmu ngamalkan. Dia tahajud lah, minta kepada Allah. Yang salah tuh galak ngamalkan itu. Itulah galak sesat tuh. Jadi tahajud itu minta lah. Soal minta itu kan tak ada maksud kepada Allah. Dia datang kepada guru nih, ngatakan kiai, aku kepengen begini, cuma tak kata budak hendak dengan aku ini. Satu, aku kejahat, kedua buntu ini. Nah, kiai siapa yang kondai? Ngatakan kiai, aku kendak dengan anak mamang itu no. Kapan dijenguk anak mamang itu? Belaga berduit pula. Nah, rupanya selera kancoy tinggi. Dia tahajud tiap malam. Ngapa dia ngatakan? Dengar guru ni tadi. Semayang tahajud rajin. Terus, kapan waktu subuh tertentu, bapak gadis tadi, dia jenguk. Ngatakan alam kerajin bujang ini. Ngatakan siapa budak ini? Oh, ngatakan budak diri ke lagi. Cuma dia ke diam agak di ujung rumah ni. Misalnya kan? Kalau model macam ini, jadi aku ada nak begini. Tadi kan? Amun dia tidak dengan aku. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, taruhlah bapak budak betina tadi kedemanan nyengok ibadah ni tadi. Alang ketaat budak itu. Satu hari sampailah dia nak ditemukan dengan anak bapak tadi. Sebenarnya dia ketahui cerita baik tak kalah bertemu. Ngatakan anak bapak tu belagak, ini kau dusun paling belagak kali. Mampai tu jin aku ndak ni. Ialah dia berguru tadi bertanya, jawab kiai baik itu. Sampailah di waktu ni nak dikenalkan, baik itu dikenalkan. Uji ni pak mana kau uji ni? Ndak ada dengan anakku. Oh ngatakan mengaji kira-kira kan. Aku dari dulu je nyita-nyitakan anak kamu. Tak kata lawan cerita sehingga jawapan iya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, sampai di waktu bertemu, kapan terjenguk dengan anak mengaji tadi, anak Pak Haji tadi, bau jenis alang kebelagak orang. Apa jawab dia? Orang jenis. Orang. Ngapa dia orang? Jenis tak tekar aku. Bak mani jenis aku nak berdampingan dengan orang belagak itu, sementara awak ke buntu boleh. Pak Haji jenis orang. Uji anak Pak Haji tadi alhamdulillah menurut. Karena dia kan nak taat orang tua diterima. Sebenarnya betina tadi tak melendak boleh. Cuma karena perintah bapak ni dia nak taat dengan bapak ni tadi. Oh dia budak betina alhamdulillah menurut uji kan. Apa yang terjadi yang dijawab oleh budak tadi? Uji ni orang Pak Haji jadilah melipat dia ke guru ni. Balik ke guru, ngomong, wahai guruku ini, aku terima kasih ini yang kamu ajari. Hajat yang kupengenkan tercapai ini. Cuma seko, aku malu dengan Allah. Ngapo ini kau malu? Aku tak ikhlas jadi semayang. Itulah rasaku malu. Semayangku semata-mata je nak berbini dengan dia itulah. Berarti bukan karena Allah aku semayang. Maka kurungkan ini. Aku tak ada je nak mencari apa yang kuinginkan, tapi Allah tak meredoi. Nah jadilah hebat dia. Ningkat derajat dia. Ternyata derajat ini ningkat gara-gara dia melakukan itu. Derajat apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kelima. Yang terakhir untuk malam ini adalah sholat sunnah istikharah. Apa sholat sunnah istikharah? Kaisan? Untuk apa semayang istikharah? Coba kenangkan kamu. Untuk kalau kamu bingung.
menentukan pilihan. Yang ike belaga, yang ike berduit, yang ke tak berduit, cuma yang ke baik hati, yang ke ngata ke berduit, ada kali di situ. Yang mana lah calon gue? Bingung gak mau menentukan. Ikelah solusi ini. Salat istikharah. Minta petunjuk dengan Allah. Aku ke tetap di situ, aku merantau. Baik aku merantau, aku tetap di dusun. Bingung gitu. Berpikir di dusun ke ada gawe, cuma tak maksimal. Merantau ke ada informasi. Barangkali pacak berhasil. Yang mana nak ku jalankan? Bingung. Maka perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Menentukan pilihan. Maka salat istikharah adalah salat karena sesuatu. Tak ada tergantung tempat, tak ada tergantung waktu, tapi dia dikarenakan sebab sesuatu. Salat istikharah, salat sunnah untuk meminta petunjuk, untuk mantapkan hati. Cara ini dilakukan 2 rakaat untuk mendapatkan kemantapan hati dalam keraguan mengambil keputusan. Tapi ada yang bagus digawikan, waktu yang tepat, walaupun dia tak ada terbatas waktu. Sandingkan dengan yang tadi, yang tahajud tadi. Jadi sandingkan dengan tahajud, baru lakukan istikharah. Karena tahajud tadi adalah permohonan khusus, istikharah juga permohonan khusus, tapi minta ketentuan. Jadi sandingkan dengan semayang tahajud, lalu semayang istikharah, minta ketentuan. Misal nak nyengolahkan anak, bagus sekolah di situ, apa bagus sekolah di situ. Setelah kita bayang-bayangkan dengan akal pikiran kita, baru kita pertimbangkan. Ya, pertimbangan itu sepadan yang membingungkan. Lamun tak sepadan, itu tak usah gini, tak usah neman gini. Pertimbangan tak sepadan. Lah jelas. Namun lah jelas tak usah lagi kita pacak mempertimbangkan. Yang ike tak endah, yang ke endah aku ngatain istikharah dulu. Tak perlu lah, tak endah lah jelas. Yang kita bingung memilih di antara ike bagus gale. Atau kita belum tahu jawabannya, bakal jadi baik atau bakal jadi buruk. Maka perlu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita bak mana Ustaz mendapat petunjuk ni? 1, dalam riwayat sahabat melakukan salat itu dapat kemantapan hati. Hati cenderung, misalnya pilihan ni presiden 3, 1, 2, 3. Cenderung ke mana? Ada kecenderungan hati kita. Aku nak nomor 1 terus misalnya kan. Misal baik. Ya misalnya baik. Ya. Cenderung hati kita. Nak ke 1 terus misalnya. Atau nak ke 2 terus. Atau nak ke 3 terus. Kecenderungan hati itu hasil dari petunjuk. Selalu kita situ. Atau melalui mimpi. Dalam mimpi kita hadir sesuatu petunjuk. Petunjuk yang menentukan pilihan kita. Atau yang terakhir, situasi kondisi mendukung kejadian itu. Misal, kita deman dengan seseorang. Dua-dua jarang bertemu. Karena sudah semayang, udah istikharah, ada jalan bertemu dengan salah satu itu. Nah, yang ikhlas jawabannya. Itu cari. Ada 3 macam. Mungkin bermacam-macam cari. Paling tidak itu adalah ketentuan hati kita, kecenderungan hati kita, di manalah kita meletakkan jawaban dari kebingungan atau jawaban dari keraguan-raguan kita. Salat ini gampang, 2 rakaat. Cukup 2 rakaat, belum mantap, tambah lagi 2 rakaat, boleh. Berdoa nih, doa tadi, bahasa kita jadi. Ya Allah, mantapkan hatianku dalam pilihanku. Ada 3, ada 4, ada 5 pilihan ini ya Allah. Tapi aku bingung, pecah bagus sekali. Tolong tunjukkan ya Allah. Maka dia akan diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 ketetapan hati, atau melalui mimpi, atau kesempatan dan situasi yang menguntungkan kita untuk melakukan suatu, itu pilihan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadangkala kita kan memilih sesuatu itu karena nafsu. Maka nafsu itu selalu akan membawa kita kepada sesuatu yang jahat. Maka kita jangan memutuskan sesuatu dengan hawa nafsu kita. Maka kita tentukan dengan mengikut sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita ilmu dan amal yang mudah-mudahan membawa keberkahan dalam hidup.
membawa keberkahan dalam perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada kata yang salah itu datang dari kami pribadi, kalau ada yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan kepada kita di penghujung tahun 2023 menuju tahun 2024.